Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman para pejuang ASN. Kita hari ini akan melakukan simulasi soal ya, latihan soal untuk tes intelijensia umum atau TIU. Tapi di soal ini hanya dua yang kita bahas ya, atau kita simulasikan. Yang pertama adalah analogi kata, kemudian penalaran silogisme ya, atau penalaran logis. Jadi sebenarnya TIU itu banyak teman-teman yang diujikan ya. Salah satunya yaitu kaitannya dengan analogi kata dan silogisme. Tapi teman-teman tidak cukup belajar di dua ini saja. Teman-teman bisa belajar di antonim, sinonim, kesimpulan, premis, kemudian perhitungan sederhana, menghitung jarak, waktu, persentase, keuntungan, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya dua saja yang kita bahas ya. Ini salah satu yang diujikan. Oke, jadi TIU itu adalah tes intelijensia umum, adalah salah satu tes yang diujikan dalam seleksi kompetensi dasar SKD CPNS dan P3K. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta dalam berpikir logis, analitis, dan memecahkan masalah. Oke, kita langsung saja menuju soal yang pertama ya. Kita masuk ke analogi kata. Yang pertama, bunga mawar ... Pilihlah jawaban yang benar. A. Burung terbang, B. Tanaman pohon, C. Buah apel, D. Sayur wortel, atau E. Daun hijau. Mana jawaban yang tepat? Langsung kita jawab ya. Jawabannya adalah yang benar C. Kenapa C? Kita lihat pembahasan. Mawar adalah salah satu jenis bunga. Maka hubungan yang setara adalah jenis-jenis spesies. Apel adalah salah satu jenis dari buah ya. Kalau di sini mawar itu merupakan jenis dari bunga ya, teman-teman. Berarti hubungan yang setara itu ini yang paling tepat ya. Yaitu apel itu salah satu jenis dari buah ya. Selanjutnya, oasis gurun ... A. Pulau laut, B. Es salju, C. Danau air, D. Air sungai, atau E. Kebun hutan. Analogi kata yang tepat adalah Oke, kita lihat analogi katanya adalah yang A yang paling tepat. Kenapa yang A? Kita lihat pembahasan. Oasis adalah daerah subur di tengah-tengah gurun. Sesuatu yang berbeda secara kontras dari lingkungannya. Demikian pula, pulau adalah daratan di tengah laut yang juga berbeda secara mencolok dari sekelilingnya. Jadi, hubungannya adalah anomali geografis dalam lingkungan dominan ya. Jadi oasis ini merupakan sesuatu yang berbeda ya dengan lingkungan ya, gurun gitu. Berarti hubungan yang paling erat atau setara itu yaitu yang A, pulau laut. Selanjutnya, hipotesis eksperimen ... A. Teori data, B. Diagnosa terapi, C. Prediksi observasi, D. Rencana pelaksanaan, atau E. Tujuan strategi. Jawabannya adalah kita langsung jawab ya. Jawabannya adalah yang D. Kenapa D? Kita lihat pembahasan. Hipotesis diuji melalui eksperimen, sebagaimana rencana diimplementasikan melalui pelaksanaan. Hubungannya adalah gagasan awal yang diuji atau dijalankan melalui suatu tindakan. Jadi yang tepat yang D ya, rencana dan pelaksanaan ya. Rencana ini diimplementasikan melalui pelaksanaan. Ya kan? Hipotesis
itu diuji melalui eksperimen. Ya, jadi sama ya analoginya ya. Gitu. Selanjutnya, katalis reaksi. A. Bahan produk. B. Panas energi. C. Mesin gerak. D. Pemicu perubahan. Atau E. Obat penyakit. Analogi kata yang tepat adalah kita jawab ya. Jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat pembahasan. Katalis mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi secara permanen. Berperan sebagai pemicu. Hubungan ini serupa dengan pemicu yang menyebabkan perubahan. Jadi, hubungannya adalah agen pemercepat terhadap efeknya ya. Kalau ini katalis itu mempercepat reaksi ya. Nah, analogi kata yang tepat ini pemicu. Pemicu perubahan ya. Adanya pemicu, dia terjadinya perubahan ya, mempercepat perubahan. Adanya katalis itu dia mempercepat reaksi gitu. Jadi pada prinsipnya dia adalah agen untuk mempercepat terhadap efeknya. Jadi jawabannya D. Selanjutnya, pragmatis idealis. A. Praktis logis. B. Ekonomis boros. C. Konservatif radikal. D. Objektif subjektif. E. Realis visioner. Jawabannya adalah coba kita jawab. Analogi kata yang tepat adalah yang E. Kenapa E? Kita lihat jawabannya. Pembahasannya. Pragmatis cenderung fokus pada kenyataan dan apa yang bisa dilakukan. Sedangkan idealis itu berfokus pada apa yang seharusnya. Ini adalah pasangan yang berlawanan. Orientasi pemikiran sama seperti realis dan visioner ya. Jadi analogi kata yang tepat itu adalah yang E ya, realis visioner gitu. Ini adalah pasangan yang berlawanan orientasi pemikiran ya. Pragmatis, idealis itu sama saja dengan realis visioner ya jenis katanya. Sehingga jawabannya adalah E. Selanjutnya, arsitek bangunan. A. Penulis cerpen. B. Pelukis gambar. C. Produser film. D. Petani padi. Atau E. Penemu penelitian. Jawabannya adalah kita lihat ya, analogi kata yang setara adalah yang C. Kenapa yang C? Kita lihat pembahasan. Arsitek itu merancang bangunan, bukan membangunnya langsung, seperti produser merancang dan mengatur produksi film, bukan membuat film secara langsung. Jadi hubungannya itu yaitu peran konseptor terhadap hasil karyanya yang diwujudkan oleh pihak lain ya. Jadi jawabannya C ya, yang paling tepat nih, setara ya dengan arsitek bangunan ya. Sama saja produser film gitu ya. Selanjutnya, parasit inang. A. Siswa guru. B. Perusahaan pelanggan. C. Virus sel. D. Anjing pemilik. E. Pemerintah rakyat. Jawabannya adalah kita lihat ya. Analogi kata yang sama itu adalah yang C. Kenapa C? Kita lihat pembahasan. Parasit hidup dan berkembang dengan mengambil sumber daya dari inangnya. Mirip seperti virus yang hanya bisa bereproduksi dengan memanfaatkan sel inang.
Hubungannya organisme yang bergantung secara biologis pada entitas lain. Jadi C ya, virus, sel, parasit, inang. Selanjutnya, petani ladang padi. A. Dokter rumah sakit obat. B. Pelukis kanvas lukisan. C. Montir mobil mesin. D. Arsitek gedung denah. Atau E. Penjahit jarum kain. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Kita lihat pembahasan. Petani bekerja di ladang untuk menghasilkan padi. Analoginya berarti pekerja, ada tempat atau media, kemudian hasilnya ya. Sehingganya yang paling tepat setara yaitu yang B, yaitu pelukis, ya kan, bekerja di kanvas untuk menghasilkan lukisan gitu ya. Jadi di sini analoginya adalah petani ini adalah pekerja ya. Kemudian ladang ini adalah tempat atau media, padi itu hasilnya ya. Nah, yang sama dengan ini itu hanya B ya. Pelukis itu adalah pekerja atau orangnya ya. Kemudian kanvas itu tempat atau media ya, medianya. Kemudian lukisan ini merupakan hasilnya. Ya kan, yang sama itu hanya yang B. Kalau yang lainnya tidak sama. Dokter, rumah sakit, obat nggak sama ya. Jadi harusnya dokter, rumah sakit, terus kemudian hasilnya adalah sehat ya, mestinya bukan obat. Kemudian C, montir mobil mesin. Itu juga tidak sama ya. Arsitek gedung denah juga tidak sama. Penjahit jarum kain juga tidak sama. Oke, jadi yang paling tepat itu yang B ya. Selanjutnya, guru pelajaran murid. Penulis A. Naskah penerbit. B. Buku pembaca. C. Pena tulisan. D. Editor pembaca. Atau E. Cerita penikmat. Jawabannya adalah sudah ketemu ya. Kalau sudah kita jawab. Analogi kata yang tepat adalah yang B. Kenapa yang B? Kita lihat pembahasan. Guru menyampaikan pelajaran kepada murid. Maka analogi yang tepat itu penulis menyampaikan buku kepada pembaca. Jadi analogi hubungannya yaitu penyampai, ada media, ada si penerimanya. Guru ini adalah penyedianya, kemudian pelajaran ini merupakan medianya yang diberikan kepada kepada murid ya. Sehingganya analogi yang tepat yaitu penulis itu medianya ya, penyampai maksudnya, orang yang menyampaikan. Kemudian buku itu adalah media, kemudian pembaca itu objeknya atau penerimanya ya. Yang paling tepat yaitu yang B. Selanjutnya, matahari energi tanaman, otak A. Pikiran tubuh. B. Perintah otot. C. Informasi keputusan. D. Cahaya mata. Atau E. Sistem sinyal. Jawabannya adalah kita lihat analogi kata yang tepat itu adalah yang C. Kita lihat pembahasan. Matahari memancarkan energi yang memungkinkan tanaman tumbuh. Analoginya ada sumber, zat yang dikirim, kemudian penerima yang menghasilkan akibat.
Sehingganya otak mengirimkan informasi yang menghasilkan keputusan. Hubungan kausal dan aliran informasi. Jadi yang tepat itu yang C ya. Otak, informasi, keputusan. Ya sama saja matahari, ya kan? Yang dikirim adalah energi, kemudian penerima yang menghasilkan akibat yaitu tanaman ya, yang menghasilkan akibat ya. Sama aja otak ya, sumbernya, kemudian otak mengirimkan informasi, kemudian menghasilkan sebuah keputusan. Jadi jawabannya C. Selanjutnya, penulis naskah penerbit. A. Pelukis kanvas galeri. B. Arsitek denah tukang. C. Aktor naskah sutradara. D. Editor buku pembaca. E. Penyanyi lagu panggung. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan, penulis membuat naskah, lalu naskah diterbitkan oleh penerbit. Berarti analoginya pencipta, ada karya, kemudian pendistribusian atau penampil ya. Berarti pelukis menciptakan lukisan di kanvas, lalu karyanya ditampilkan di galeri. Nah, ini yang paling tepat. Yang sama ya, pelukis, kemudian kanvas ya, kemudian ditampilkan di galeri. Pelukis, kanvas, galeri. Sama saja penulis, naskah, kemudian terakhirnya penerbit. Selanjutnya, sel jaringan organ. A. Kata, kalimat, paragraf. B. Atom, molekul, senyawa. C. Batu, dinding, rumah. D. Nada, akor, lagu. E. Piksel, gambar, layar. Analogi kata yang tepat adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan sel membentuk jaringan. Jaringan membentuk organ. Berarti hubungannya adalah unit terkecil, kemudian membentuk struktur menengah, kemudian struktur kompleks. Jadi analogi kata yang tepat yaitu C ya. Batu itu membentuk dinding, kemudian dinding membentuk rumah ya. Jadi sel itu yang terkecil, dari sel dia membentuk jaringan, dari jaringan dia membentuk sebuah organ yang cukup kompleks ya. Sama saja dengan batu, itu bisa membentuk dinding, kemudian dinding bisa membentuk sebuah rumah. Selanjutnya, masalah analisis solusi. A. Penyakit diagnosa obat. B. Pertanyaan jawaban penjelasan. C. Konflik negosiasi kesepakatan. D. Kebutuhan permintaan penawaran. Atau E. Tugas proses hasil. Jawabannya adalah kita lihat ya. Jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan masalah diidentifikasi melalui analisis untuk menemukan solusi. Penyakit diidentifikasi melalui diagnosa untuk diberikan obat. Jadi hubungan analoginya yaitu ada permasalahan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada penanganannya ya. Jadi permasalahan, kemudian identifikasi adalah merupakan dianalisis, kemudian bisa menghasilkan solusi ya. Penyakit didiagnosa baru bisa diberikan obat. Selanjutnya,
ilmuwan laboratorium penemuan A. Seniman studio karya, B. Guru sekolah pelajaran, C. Chef dapur makanan, D. Pengacara sidang putusan, atau E. Mahasiswa kelas nilai. Oke, kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan ilmuwan bekerja di laboratorium untuk menghasilkan penemuan. Seniman bekerja di studio untuk menghasilkan karya. Hubungan analoginya ada pelaku, ada tempat untuk berkarya, kemudian hasilnya ya. Jadi ilmuwan tempatnya di laboratorium, kemudian dia mendapatkan sebuah temuan. Seniman tempatnya di studio, kemudian menghasilkan sebuah karya. Analogi kata yang setara ya, yang setara itu yang A. Selanjutnya, ide, rencana, tindakan, A. Mimpi, harapan, usaha, B. Strategi, taktik, serangan, C. Bibit tanaman panen, D. Tujuan jalur perjalanan, atau E. Niat proses pencapaian. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan ide dikembangkan menjadi rencana, lalu diwujudkan melalui tindakan. Bibit tumbuh menjadi tanaman dan berujung pada panen. Hubungan analoginya ada permulaan, proses atau perkembangan, kemudian hasil akhir. Selanjutnya, jadi jawabannya C ini ya, bibit tanaman panen. Selanjutnya, oke. Sekarang kita masuk soal-soal penalaran analogis ya, penalaran analogis. Pernyataan, semua karyawan di perusahaan A mendapat pelatihan manajemen. Beberapa karyawan yang mendapat pelatihan manajemen menjadi manajer dalam waktu 2 tahun. Pertanyaannya, kesimpulan mana yang paling tepat? A. Semua manajer di perusahaan A mendapat pelatihan manajemen. B. Tidak ada karyawan yang menjadi manajer tanpa pelatihan. C. Pelatihan manajemen menjamin kenaikan jabatan. D. Beberapa karyawan perusahaan A menjadi manajer dalam 2 tahun. E. Semua karyawan perusahaan A akan menjadi manajer dalam 2 tahun. Jawabannya adalah kita diminta untuk menyimpulkan teman-teman dari pernyataan. Oke, sudah ketemu teman-teman jawabannya, kesimpulannya. Oke, teman-teman kalau dapat pernyataan seperti ini ya, jadi di sini saya anggap yang pertama ini premis pertama nih. Semua karyawan di perusahaan A mendapat pelatihan manajemen. Ini saya anggap aja premis pertama ya. Kemudian premis kedua atau pernyataan kedua, beberapa karyawan yang mendapat pelatihan manajemen menjadi manajer dalam waktu 2 tahun. Nah, ini yang kedua. Gitu. Nah, kalau pernyataan pertama ada kata semua, teman-teman. Ya, ada kata semua. Kemudian pernyataan kedua ada kalimat beberapa. Maka teman-teman pilihlah di bawah ini jawaban yang dia itu kalimatnya tidak semua ya. Artinya kalimatnya beberapa. Nah, di sini sudah ada kata semua, berarti ini pasti salah. Apalagi tidak ada, itu pasti salah. Kemudian ini netral ya, yang C. Oke. Beberapa, nah ini kita simpan. Yang D, beberapa kita simpan. Kemudian semua ini pasti salah ya. Nah, berarti salah.
Kalau ada kalimat semua pasti salah. Karena di sini ada kalimat beberapa. Ya, pernyataan kedua ini ada kalimat beberapa. Nah, sehingganya kita pilih ini yang tidak ada salah pasti ya. Nah, di sini jawaban yang beberapa. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat ada kalimat yang mirip tidak di sini. Di kalimat pertama, ya di kalimat pertama dengan di kalimat yang kedua, ya di pernyataan kedua itu ada yang mirip enggak? Ya kan? Kita lihat. Nah, di sini yang mirip itu kaitannya dengan pelatihan ya. Ini ya. Kalimat mendapat pelatihan manajemen. Nah, di kalimat kedua ada juga mendapat pelatihan manajemen ya. Nah, kalau ada kalimat yang sama mirip seperti ini pasti kita tidak mungkin akan muncul di kesimpulan ya. Ini pasti dia hilang di kesimpulan. Kalau ada jawaban yang masih dia memunculkan kalimat ini ya, ini pasti dia salah ya. Ini tidak boleh muncul di kesimpulan. Nah, seperti ini ya, mendapat pelatihan, ini pasti salah nih. Ya. Kemudian nih ada kata pelatihan ya. Nah, ini pelatihan ya. Oke, yang D kita simpan. Ini semua karyawan berusaha menjadi manajer dalam 2 tahun. Oke, tapi ini ada kalimat semua. Ya. Nah, sehingga yang paling mungkin jawabannya itu adalah yang D. Kita lihat ya. Jawabannya adalah yang D ya. Betul ya. Kita lihat pembahasannya. Pernyataan menyebut bahwa semua karyawan mendapat pelatihan dan sebagian dari mereka menjadi manajer. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian karyawan di perusahaan A menjadi manajer dalam 2 tahun ya, sebagian atau beberapa, sama saja ya. Jadi beberapa karyawan di perusahaan A menjadi manajer dalam 2 tahun. Nah, ini yang saya jelaskan di atas tadi itu salah satu trik ya untuk cepat menjawab, karena nanti kita ujian itu berpacu dengan waktu sehingga harus berpikir cepat. Oke teman-teman ya. Sekarang kita menuju ke soal selanjutnya. Ada pernyataan jika hujan turun deras maka jalan akan tergenang. Hari ini jalan tidak tergenang. Pertanyaannya, kesimpulan logis dari pernyataan tersebut adalah A. Hari ini hujan tidak turun. B. Hari ini hujan turun sedikit. C. Hari ini tidak hujan deras. D. Jalan tidak tergenang karena sistem drainase baik. Atau E. Jalan pasti kering setiap hari. Jawaban yang tepat adalah sudah ketemu teman-teman ya. Kalau sudah, coba kita bahas ya. Ini ada 3 pernyataan ya. Pernyataan pertama, jika hujan turun deras. Nah, ini pertama. Kemudian, maka jalan akan tergenang. Ini yang kedua. Nah, 1 dan 2 ini ada hubungannya ya, sebab akibat. Jika turun deras, maka jalan akan tergenang. Nah, pernyataan ketiga, hari ini jalan tidak tergenang. Ini pernyataan ketiga. Sehingga kalau kita lihat ya, kita lihat di sini, ini kan akan tergenang ya, sedangkan di sini tidak tergenang, artinya negasi. Kalau di sini negasi ya, negasi seperti ini. Nah, di sini juga kita harus kasih negasi kalimat pertama ini. Nah, ini merupakan kesimpulannya gitu. Nah, seperti yang dijelaskan yang pertama tadi, cari kalimat yang agak mirip di sini. Nah, di sini kan agak mirip ini ya kalimatnya. Akan tergenang, kemudian ini ada kalimat juga tergenang ya. Sehingganya ini tidak mungkin muncul di kesimpulan kalimat yang sama seperti ini ya. Nah, tidak mungkin muncul di kesimpulan. Sehingga kalau di sini pernyataannya jika hujan turun deras, kemudian akibatnya akan tergenang, sedangkan di sini hari ini jalan tidak tergenang, negasi, berarti ini kita buat negasi. Negasi itu tidak ya, berarti lawannya atau ininya ya, kalimat negatifnya, lawannya gitu ya. Sehingga di sini tinggal kita kasih kalimat lawannya. Kalau hujan turun deras, berarti lawannya tidak turun deras. Berarti cari kalimat yang kesimpulannya menunjukkan negasi dari ini ya.
dari hujan turun deras. Kalimat yang tidak. Kita lihat pertama, hari ini hujan tidak turun. Kalau ini malah sama sekali ya. Nah, sama sekali berarti salah nih yang pertama. Karena harusnya hujan itu turun, bukannya tidak turun. Hari ini hujan turun sedikit, ini juga tidak pas. Hari ini tidak hujan deras. Nah, ini kita simpan ya. Jadi negasi dari turun deras. Berarti ada kalimat tidak turun deras. Ini sudah masuk ya. Yang C ini tidak hujan deras atau tidak turun hujan deras. Nah, ini masuk. Kemudian yang D, jalan tidak tergenang karena sistem drainase. Nah, ada kalimat tergenang ya. Nah, ini tidak mungkin dia muncul lagi di kesimpulan. Karena kalimatnya sama ini ya. Tidak mungkin muncul di kesimpulan, pasti salah. Kemudian E, jalan pasti kering setiap hari. Nah, ini tidak ada hubungannya. Salah gitu ya. Paling mungkin jawabannya adalah yang C, teman-teman. Hari ini tidak hujan deras. Ya, kenapa? Karena di kalimat ini hari ini kan jika hujan turun deras maka ya akan tergenang. Nah, dia kalimat kedua tidak tergenang berarti tidak hujan deras atau hujan tidak turun deras gitu. Bukan berarti tidak hujan sama sekali. Sehingga jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasan. Ya, betul yang C ya. Diberikan komplikasi logika ya. Jika A, kalau sini ya di pembahasan ya, jika A maka B, jika hujan deras jalan tergenang, maka diketahui B tidak terjadi atau jalan tidak tergenang. Maka A tidak terjadi, tidak hujan deras. Logika ini dikenal sebagai modus tollens ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Hari ini tidak hujan deras. Selanjutnya, pernyataan semua mahasiswa jurusan akuntansi pandai berhitung. Dimas adalah mahasiswa akuntansi. Nah, kesimpulan logisnya adalah A. Dimas pandai berbicara, B. Dimas pasti lulus tepat waktu, C. Dimas pandai berhitung, D. Dimas kuliah di Fakultas Ekonomi, atau E. Dimas bukan mahasiswa biasa. Jawabannya adalah Oke, silakan simpulkan teman-teman. Ada dua pernyataan ya, kita diminta untuk menyimpulkan. Sudah ya? Kalau sudah, kita bahas ya. Di sini ada dua pernyataan, teman-teman. Pernyataan yang pertama, semua mahasiswa jurusan akuntansi pandai berhitung. Dimas adalah mahasiswa akuntansi ya. Kalau ada dua pernyataan seperti ini pernyataan pertama, saya anggap saja ini pernyataan kedua ya. Nah, ada pernyataan dua seperti ini. Yang pertama ini menyebutkan semua. Kemudian misalnya di pernyataan kedua ini menyebutkan beberapa ya. Beberapa atau menyebutkan nama orang, ya, maka yang diambil adalah pernyataan yang kedua. Kalau di sini misalnya beberapa, berarti kita cari kesimpulan yang beberapa ya. Tapi kalau di sini menyebutkan nama orang, berarti kita simpulkan yang awalnya nama orang. Kita lihat A nama orang, oke. B nama orang, C nama orang, D nama orang, E nama orang. Oke, semuanya masih mungkin. Selanjutnya dari pernyataan 1 dan pernyataan 2, mana kalimat yang mirip ya. Di sini ada kata mahasiswa jurusan akuntansi. Di sini mahasiswa akuntansi. Oke, berarti kalimat di dua pernyataan ini mirip ya, sama ya. Nah, ini tidak mungkin muncul di kesimpulan. Tidak mungkin muncul di kesimpulan ya. Kita lihat coba jawabannya, ada nggak yang menyebutkan mahasiswa akuntansi? Pandai berbicara yang A, lulus tepat waktu, berhitung, fakultas ekonomi, bukan mahasiswa. Oh, tidak ada. Berarti clear ya. Oh, ini ada yang mahasiswa nih. Ada kalimat mahasiswa ya, padahal di sini mahasiswa sudah. Nah, berarti ini tidak mungkin nih. Kita eliminasi yang E, salah. Oke ya. Kemudian yang ketiga, kita tinggal melihat nih kalimat yang
tertinggal ya bahasanya, yang tidak sama. Nah, di sini ada kalimat pandai berhitung, kemudian ada kalimat Dimas. Nah, berarti kesimpulannya adalah Dimas ini pandai berhitung. Seperti ini. Kita lihat mana yang tepat ya. Dimas pandai berbicara. Nah, ini tidak ada hubungannya ya. Kemudian Dimas pasti lulus tepat waktu. Nah, ini juga tidak ada hubungannya. Di sini tidak ada kalimat-kalimat waktunya kapan ya di pernyataan. Tambah C, Dimas pandai berhitung. Oke, yang C ini kita simpan dulu. Kemudian Dimas kuliah di Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi nggak ada hubungannya, tidak dibahas di atas. Nah, yang paling memungkinkan adalah yang jawaban C, cocok sama ini ya. Nah, Dimas, kemudian di sini pandai berhitung. Nah, berarti yang paling cocok adalah C. Dimas pandai berhitung. Kita lihat pembahasannya. Ya, benar ya. Silogisme klasik. Semua, ini premis pertama atau pernyataan pertama, semua mahasiswa akuntansi pandai berhitung. Kemudian Dimas, mahasiswa akuntansi. Nah, ini yang kalimat sama ya, kita coret. Kita coret. Jadi yang tertinggal cuma kalimat Dimas dengan kalimat pandai berhitung. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, ada kalimat yang sama tidak mungkin muncul di kesimpulan. Gitu. Sehingga kesimpulannya di sini Dimas pandai berhitung. Sesuai ya sama C. Oke, selanjutnya pernyataan. Tidak semua produk lokal kalah saing dengan produk impor. Beberapa produk lokal bahkan telah diekspor ke mancanegara. Kesimpulannya, A. Semua produk lokal lebih baik dari produk impor. B. Produk lokal sebaiknya hanya dijual di dalam negeri. C. Tidak semua produk lokal berkualitas rendah. D. Produk impor lebih diminati daripada produk lokal. E. Semua produk lokal sudah diekspor ke luar negeri. Jawabannya adalah Oke, sudah ketemu ya. Kita bahas ada pernyataan pertama, tidak semua produk lokal kalah saing dengan produk impor. Beberapa produk lokal bahkan telah diekspor ke mancanegara. Ini pernyataan satu. Ini pernyataan dua. Kita diminta menyimpulkan. Oke, teman-teman. Kalau ada dua pernyataan, yang pertama ini menyebutkan tidak semua. Kemudian yang kedua menyebutkan beberapa, berarti kan tidak semua juga ya. Nah, itu kesimpulannya harus beberapa atau tidak semua. Kalimat awalnya ya. Kalimat yang menyimpulkan itu beberapa atau tidak semua. Kita lihat A semua, berarti salah. B produk lokal sebaiknya. Nah, ini tidak menerangkan atau menyimpulkan ya. Karena di sini tidak menyebutkan beberapa atau tidak semua gitu ya. Yang C tidak semua, oke, kita simpan. Kemudian D produk impor lebih diminati daripada produk lokal. Nah, ini juga tidak menyimpulkan karena tidak ada kalimat beberapa atau tidak semua. Kemudian yang E semua produk, ada semua produk berarti ini kita eliminasi. Ya. Ya kan? Walaupun di sini ada kalimat yang sama tapi semua jawaban ini kalimatnya sama, teman-teman ya. Ada kalimat produk lokal. Ya, produk lokal, di sini produk lokal ya. Nah, di sini semua ada kalimat produk lokal. Produk lokal, kemudian produk lokal ya. Produk lokal. Gitu. Tapi kalimat yang di depannya menyimpulkan beberapa ya, menyimpulkan kalimat beberapa atau kalimat tidak semua itu ternyata hanya satu. Nah, yaitu yang C ya. Tidak semua. Nih, tidak semua. Sehingga yang paling mungkin jawabannya adalah yang C. Tidak semua produk lokal berkualitas rendah. Kita lihat ya, pembahasannya tidak semua produk lokal kalah saing artinya sebagian unggul atau setara. Jadi kesimpulannya C benar ya.
tidak semua berkualitas rendah gitu. Oke, selanjutnya. Semua kucing adalah mamalia. Beberapa mamalia adalah hewan peliharaan. Pertanyaannya, kesimpulan mana yang paling tepat secara logis? A. Semua kucing adalah hewan peliharaan. B. Beberapa kucing bukan mamalia. C. Semua mamalia adalah kucing. D. Beberapa kucing mungkin hewan peliharaan. E. Semua hewan peliharaan adalah mamalia. Jawabannya adalah Oke, sudah ketemu teman-teman jawabannya? Nah, yang sudah kita jelaskan di awal ya. Di sini ada dua pernyataan. Pernyataan pertama, semua kucing adalah mamalia. Ini saya anggap pernyataan satu. Kemudian pernyataan kedua, beberapa mamalia adalah hewan peliharaan. Nah, di sini ada kalimat semua. Tapi pernyataan kedua, kalimatnya beberapa. Sehingga kesimpulannya dia harus sebagian, tidak semua, atau beberapa. Nah, kita lihat jawaban yang pertama, semua. Ini udah salah ya. Berarti bisa kita eliminasi. Kemudian B beberapa, oke. Kemudian C semua, ada kalimat semua. Ya, ini berarti salah. D beberapa, kita simpan. Ini E semua, ini kita eliminasi. Berarti antara B, ya, antara B atau yang D. Kita lihat ya. Kita lihat kalimat berikutnya ya. Kita di sini ada kalimat yang sama ya. Nah, ini adalah mamalia. Di sini ada kalimat adalah mamalia ya. Nah, artinya ini bisa potensi tidak boleh muncul di kesimpulan. Nah, antara B dan D yang masih memunculkan mamalia itu yang mana? Oh, yang ini ya, yang B. Berarti ini bisa kita eliminasi. Sehingganya jawabannya bisa kita simpulkan yang D. Ya, berarti beberapa sudah betul. Kemudian kucing ya. Mungkin hewan peliharaan. Nah, ini yang paling mungkin jawabannya benar dan pasti ini jawabannya. Kita lihat pembahasannya. Ya, benar ya, yang D ya jawabannya teman-teman. Jadi, kita lihat premisnya ya. Pernyataan pertama, semua kucing mamalia. Beberapa mamalia hewan peliharaan. Nah, tinggal ini mamalianya dieliminasi ya. Mamalianya dieliminasi. Nah, tinggal kucing. Tinggal kucing dan hewan peliharaan. Nah, seperti prinsip tadi, kalau semua pernyataan pertama semua, kemudian kedua itu adalah beberapa, maka yang dipakai adalah beberapa, sebagian atau tidak semua ya. Sehingganya maka di sini kucing termasuk mamalia dan beberapa mamalia adalah peliharaan. Jadi logis untuk pernyataan beberapa kucing mungkin juga peliharaan. Oke, jadi jawabannya D ya. Selanjutnya, Iwan seorang laki-laki. Setiap laki-laki menyukai wanita. Iwan menyukai Zezen. Jadi kesimpulannya, A. Iwan tentu menyukai laki-laki. B. Iwan tidak menyukai wanita. C. Zezen menyukai laki-laki. D. Zezen seorang wanita. Atau E. Zezen adalah laki-laki. Silakan disimpulkan teman-teman. Ada 3 pernyataan. Sudah? Sudah dijawab ya? Kalau sudah, kita coba bahas ya. Pernyataan pertama, Iwan seorang laki-laki ya. Kemudian yang kedua, setiap laki-laki menyukai wanita. Oke. Yang ketiga, Iwan menyukai Zezen. Gitu ya. Oke. Jadi, yang pertama, Iwan seorang laki-laki. Setiap laki-laki menyukai wanita. Iwan menyukai Zezen. Gitu ya. Kita lihat pembahasannya.
Di sini jawabannya yang benar adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat ya. Misalkan laki-laki itu kita ibaratkan P ya. P adalah laki-laki, kemudian Q adalah menyukai wanita. Jadi pernyataan pertama itu jika P maka Q ya, berarti setiap laki-laki jika P dia menyukai wanita, Q menyukai wanita. Sehingganya pernyataan kedua adalah P. Kesimpulannya maka dia Q ya. Kedua kesimpulannya adalah Q. Jadi dapat disimpulkan bahwa Iwan menyukai wanita. Diketahui bahwa Iwan menyukai Zezen. Sehingganya disimpulkan Zezen adalah seorang wanita gitu. Nah, ini juga teman-teman kita bisa melakukan eliminasi ya. Misalnya ada kalimat laki-laki. Nah, ini sudah diulang lagi ya kalimat ini. Sehingganya nih bisa dihilangkan. Nah, setiap laki-laki seorang laki-laki. Nah, ini kalimat bisa dihilangkan. Kemudian ada kalimat Iwan ya. Ini ada kalimat Iwan, ini bisa dihilangkan. Sehingganya yang tertinggal itu hanya kalimat ini ya. Kalimat Zezen. Kemudian wanita. Nah, ini bisa disimpulkan seperti ini. Gitu. Jadi yang paling menyimpulkan itu adalah yang D ya, Zezen seorang wanita. Jadi jawabannya D. Oke, kita ke soal selanjutnya. Jika seseorang tidak memiliki uang, maka dia tidak bisa membeli barang. Rina tidak memiliki uang. Kesimpulannya, A. Rina bisa membeli barang, B. Rina tidak bisa membeli barang, C. Rina memiliki uang, D. Semua orang bisa membeli barang, E. Rina tidak berbelanja. Jawabannya adalah ini bisa melakukan eliminasi kalimat yang sama, teman-teman. Oke, sudah ya. Ada 3 kalimat, ada 3 pernyataan ya. Pernyataan pertama, jika seseorang tidak memiliki uang. Ini 1. Kemudian maka dia tidak bisa membeli barang. Ini 2. Kemudian Rina tidak memiliki uang. Ini pernyataan ketiga. Nah, sebenarnya teman-teman bisa lakukan eliminasi ya. Misalnya di sini nih ada kalimat tidak memiliki uang. Ini tidak memiliki uang. Nah, kalimat ini bisa kita buang sehingganya tidak mungkin atau tidak potensi besar tidak muncul di kesimpulan. Sehingganya kalau kesimpulan yang menyatakan uang ya memiliki uang maka itu pasti salah gitu ya. Kita lihat yang A membeli barang tidak bisa membeli barang, Rina memiliki uang. Nah ini ya ini bisa kita eliminasi. Ada kalimat memiliki uang berarti ini salah. Semua orang bisa membeli barang, Rina tidak berbelanja. Oke, sementara yang C. Kemudian yang kedua, ini bisa kita simpulkan sebenarnya ya. Sudah bisa kita simpulkan nih. Rina berarti Rina tidak bisa membeli barang. Berarti kesimpulannya ini nih. Ya kan? Karena kalimat yang tertinggal hanya ini ya. Berarti Rina tidak bisa membeli barang. Mana kalimat yang menunjukkan Rina tidak bisa membeli barang? Rina bisa membeli barang, salah. Rina tidak bisa membeli barang, oke, yang B kita simpan ya. Yang B kita simpan. Ini yang salah, yang C tadi ya. Semua orang bisa membeli barang, nah ini tidak ada hubungan ya. Jadi tidak membahas semua orang, sehingga ini salah. Yang D. Rina tidak berbelanja, nah ini juga salah ya. Karena tidak ada kalimat yang menyatakan berbelanja atau tidak belanja. Nah, yang paling mungkin adalah yang B, teman-teman. Rina tidak bisa membeli barang ya, karena ini ya. Ini tidak bisa membeli barang, kemudian ini Rinanya. Sehingganya kita tarik ke sini, Rina tidak bisa membeli barang. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Lihat pembahasannya? Ya, B ya. Betul ya.
Jika seseorang tidak memiliki uang, maka dia tidak bisa membeli barang. Pernyataan kedua, Rina tidak memiliki uang. Kesimpulannya, maka Rina tidak bisa membeli barang. Oke, selanjutnya. Semua siswa di kelas A adalah pintar. Budi adalah siswa di kelas A. Kesimpulan, A. Budi pintar, B. Budi tidak pintar, C. Semua siswa pintar, D. Kelas A adalah kelas pintar, E. Budi adalah siswa. Jawabannya adalah Oke, sudah ketemu ya. Ada dua kalimat ya, atau dua pernyataan. Yang pertama, semua siswa di kelas A adalah pintar. Berarti semua yang di kelas A itu tanpa terkecuali pintar. Kemudian Budi adalah siswa di kelas A. Nah, sehingganya kita bisa eliminasi ya kalimat yang sama. Nah, di sini ada kalimat semua siswa di kelas A. Di sini siswa di kelas A ya. Gitu. Kalau tadi ya ada kalimat semua awalnya, seperti tadi ya kita bahas. Terus kemudian yang kedua ada beberapa, tidak semua, atau justru nama orang, maka kesimpulannya nanti akan nama orang ini ya, nama orang atau beberapa atau tidak semua gitu ya. Gitu. Nah, ini sudah kita lingkari siswa di kelas A. Kemudian di sini siswa di kelas A. Sehingganya ini potensi besar tidak mungkin muncul di kesimpulan ya. Nah, potensi tidak muncul di kesimpulan. Sehingganya di sini yang tertinggal adalah kalimat Budi, nama orang tadi, kemudian pintar. Dua kalimat ini yang tertinggal. Nah, kemungkinan besar adalah kesimpulannya Budi ini pintar. Nah, gitu ya. Sehingganya kita lihat ya, jawaban A, oke, ini kita simpan, Budi pintar. Kemudian yang B, tidak pintar ya, ini kita eliminasi, salah. Semua siswa pintar ini salah juga. Kenapa? Karena di sini memang betul kalimatnya semua. Ya kan? Tapi kalimat yang kedua itu bukan semua, tapi nama orang. Sehingganya tidak mungkin dia semua di sini. Kalau ada kalimat semua berarti dia pasti salah. Oke ya. Kemudian kelas A adalah kelas pintar. Nah, ini kelas A adalah kalimat yang sudah diulang ya di sini. Sehingganya kelas A ini potensi salah ya. Budi adalah siswa. Nah, siswa juga sudah diulang ya. Ada kalimat di sini siswa, di sini siswa. Nah, potensi besar tidak akan muncul di kesimpulan, sehingganya salah. Nah, yang paling masuk akal dia menyimpulkan itu adalah yang A ya teman-teman. Seperti yang kita bahas tadi. Jadi kalimat yang tertinggal itu hanya Budi dan pintar. Sehingga disimpulkan Budi pintar ya. Budi pintar. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Ya, benar ya, yang A. Semua siswa di kelas A adalah pintar, Budi adalah siswa di kelas A. Kesimpulannya, Budi pintar. Selanjutnya, jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Hari ini hujan. A. Jalanan tidak basah, B. Jalanan basah, C. Hari ini tidak hujan, D. Jalanan kering, atau E. Hujan tidak turun. Jawabannya adalah ada 3 kalimat ya, atau 3 pernyataan. Sudah ya, gampang. Ini teman-teman. Kita lihat. Ada 3 pernyataan teman-teman. Kita bahas ya. Yang pertama, jika hari ini hujan, ini 1. Maka jalanan basah, ini 2. Kemudian hari ini hujan, ini 3. Oke. Kita lihat ada kalimat yang sama ya.
yaitu hari ini hujan. Hari ini hujan, di sini hari ini hujan. Artinya kalau ada kalimat yang sama di tempat pernyataan yang berbeda, ya, premis yang berbeda, maka ini potensi besar tidak akan muncul di kesimpulan. Ya, kita lihat jawabannya, adakah yang menyebutkan hujan? Nah, ini ya. Nah, ini bisa kita eliminasi. Nah, ini juga bisa kita eliminasi. Oke, selanjutnya clear ya. Terus yang tersisa adalah maka jalanan basah ya. Yang tersisa kalimat ini. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya bisa saja jawabannya adalah ini, jalanan basah ya. Karena di sini tidak ada negasi ya. Sehingganya jawabannya pasti positif, jalanan basah. Kecuali kalau misalnya di sini premis yang ketiga misalnya ya. Misalnya negasi dia. Hari ini ada kalimat tidak hujan. Nah, kalau di sini ada kalimat tidak hujan, artinya kan dia negasi dari ini ya, dari ini nih. Dari hari ini hujan. Tapi di sini misalnya hari ini tidak hujan, negasinya. Nah, maka bisa disimpulkan bahwasanya ini ditambah kalimat tidak juga. Nah, berarti jalanan tidak basah gitu misalnya. Gitu. Tapi karena di sini dia tidak ada negasi, maka kesimpulannya bisa jadi adalah ini. Secara sempurna. Nah, yang menyatakan jalanan basah itu kesimpulan di jawaban yang mana? Nah, yang B ya, kemungkinan besar ya. Nah, yang B. Nanti kita lihat pembahasannya. Jalanan tidak basah. Nah, karena negasinya adalah apa? Kesimpulan yang ketiga tidak negasi, maka nggak mungkin dia tidak basah. Jadi ini salah. Jalanan kering, apalagi ini tidak basah, sama aja. Ya, salah. Sehingganya jawabannya yang paling benar adalah yang B. Jalanan basah. Kita lihat pembahasannya. Ya, benar ya. Jadi jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Hari ini hujan, ya pasti kesimpulannya jalanan basah. Gitu. Oke, selanjutnya. Semua hewan berkaki 4 adalah mamalia. Kuda adalah hewan berkaki 4. Kesimpulannya, A. Kuda bukan mamalia, B. Kuda adalah mamalia, C. Semua hewan berkaki 4 bukan mamalia, D. Kuda adalah hewan, E. Semua mamalia berkaki 4. Jawabannya adalah sudah ya. Kalau sudah, kita lihat pernyataan pertama. Semua hewan berkaki 4 adalah mamalia. Ini pertama. Kedua, kuda adalah hewan berkaki 4. Ini pernyataan kedua. Kita lihat. Pertama ini menyebutkan semua. Seperti tadi ya. Yang kedua menyebutkan kuda. Ya. Berarti jawabannya tidak boleh menyimpulkan semua. Ya. Jawabannya atau kesimpulannya itu tidak boleh menyebutkan semua. Kita lihat jawaban yang menyatakan semua. Ini ya, C. Berarti salah, kita eliminasi. E. Juga salah, kita eliminasi. Jawabannya dia harus menyebutkan kuda ya. A kuda, B kuda, D kuda. Oke, antara A, B, dan D. Kita lihat lagi. Kita lihat kalimat yang sama ya. Di sini ada hewan berkaki 4. Di sini ada hewan berkaki 4. Nah, berarti yang tertinggal itu tinggal kalimat kuda, teman-teman, dan mamalia. Nah, berarti kemungkinan besar jawabannya adalah ini, yang paling benar. Kuda adalah mamalia. Nah, kita lihat ya. Kuda bukan mamalia. Nah, ada kalimat bukan. Karena di sini tidak ada negasi ya, sehingga nggak mungkin dia kalimatnya bukan. Jadi salah. Kuda adalah mamalia, oke, kita simpan yang B. Kemudian kuda adalah hewan. Nah, ini juga salah ya. Karena ada kalimat mamalia yang harus dicantumkan di kesimpulan. Sehingga yang paling benar itu adalah yang B. Yang paling cocok dan paling tepat adalah kuda
adalah mamalia. Kita lihat pembahasannya. Ya, betul ya, yang B. Pernyataan pertama, semua hewan berkaki 4 adalah mamalia. Kuda adalah hewan berkaki 4. Kesimpulannya, kuda adalah mamalia. Nah, demikian teman-teman beberapa contoh soal ya tentang analogi kata, terus kemudian silogisme ya. Analogi, silogisme. Mudah-mudahan dua bentuk soal ini ya, TIU ini itu bisa menambah wawasan teman-teman, sehingganya memudahkan saat teman-teman menjawab di ujian nanti. Dan sekali lagi soal TIU itu banyak, bukan hanya masalah tentang analogi kata dan kesimpulan analogi seperti tadi, tetapi ada sinonim, antonim, kemudian perhitungan X dan Y, perhitungan matematika sederhana, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya teman-teman hasil yang baik dikarenakan usaha baik, jangan menyerah, terus belajar, dan terima kasih, semoga sukses ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.